Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Auluddin T, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yang berasal dari program mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Nah, di sini saya akan membahas bab 1 mengenai pendahuluan. Simak video berikut. Yang pertama itu ada yang namanya tujuan instruksional, yang dimana tujuan instruksional ini memahami pengertian perkembangan peserta didik dan arti penting mempelajarinya untuk calon peserta didik yang dapat menjadikan dasar pijakan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua itu kita akan memahami tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan manusia dan berbagai ranah kehidupan setiap individu. Dan yang ketiga itu memahami perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan yang selalu mengikuti kajian perkembangan peserta didik. Yang terakhir menjadikan dasar pemahaman kita selaku mahasiswa untuk memahami perbedaan secara individual dari setiap tahapan perkembangan individu. Yang kedua, di sini slide berikutnya saya akan membacakan suatu kutipan oleh Harlock tahun 1991 yang dimana ia beranggapan bahwa perkembangan individu merupakan pola pergerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Di sini saya juga membahas mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu, apa sih pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan itu cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya saja, ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur. Nah, perkembangan itu apa? Perkembangan itu adalah cenderung bersifat lebih kualitatif, kebalikan dari pertumbuhan tadi. Nah, contohnya di sini yang pertama bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh, perkembangan periode bayi sampai anak, maksudnya sampai ya dewasa. Nah, itu semua ada contoh-contoh yang cenderung bersifat kualitatif. Nah, di sini ada perspektif sepanjang rentan kehidupan manusia yang menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Yang dimaksud perkembangan adalah seumur hidup itu menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan ini menyangkut berbagai macam ranah perkembangan secara fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial dan moral. Perkembangan adalah multidireksional yang dimana ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan dengan arah tertentu. Selanjutnya, pengertian perkembangan peserta didik dan manfaat mempelajarinya untuk calon pendidik. Ada yang namanya konsep diri dan harga diri. Konsep diri dan harga diri ini akan turun bila seseorang tidak melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Karena individu tersebut akan mendapat celaan dan masyarakat sekitarnya akan mendapat celaan dan masyarakat sekitarnya itu akan dibuat resah begitu sehingga menimbulkan ketidakbahagiaan bagi individu yang bersangkutan. Nah, dalam mengkaji tentang pendidikan yang diterima oleh individu, itu sangat berkaitan dengan keberadaan guru dengan staf pengajar. Dan salah satu faktor pendidikan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, secara umum manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik. Nah, bagi pendidik, apa manfaatnya? Yang pertama itu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan sosialnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, bagi peserta didik itu sendiri, manfaatnya ialah 1. Memiliki pengetahuan tentang konsep,
Konsep yang dimaksud di sini adalah konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, berikutnya ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks. Kompleks itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 ranah, yaitu perkembangan secara fisik, intelektual, serta kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial. Di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Ya, yang keempat, dari keempat ranah tersebut banyak buku yang membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dan dari perkembangan itu sendiri, ada yang saling tergantung luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan kognitif misalnya bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosi. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu ada 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri dibagi menjadi 2, yang pertama itu fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal itu ada lingkungan fisik dan non fisik. Faktor internal itu apa? Ada yang namanya kondisi fisik. Nah, di faktor fisik ini bergantung pada menyangkut pada faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh orang tuanya. Yang kedua ada namanya kondisi psikis, yang dimana psikis ini berkaitan dengan seperti menyangkut aspek fisik, intelektual, yaitu kognitif dan bahasa. Kondisi psikis ini juga menyangkut tentang masalah moral dan emosi. Faktor eksternal yang pertama lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis. Yang kedua lingkungan non fisik. Faktor non fisik ini meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Kita harus memperhatikan di sini ada namanya perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi beberapa ranah, yaitu perkembangan fisik dan intelektual. Jadi perkembangan manusia itu berlangsung secara kompleks. Artinya ada yang namanya perkembangan secara fisik dan juga intelektualnya. Terima kasih. Saya Muhammad Arfa Ulunte, NIM 1929042012. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.